dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata, tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Demi masa depan anaknya, seorang ibu rela tinggalkan tanah kelahirannya. Tapi siapa sangka, langkah penuh harapan itu justru membawa pulang duka yang tak berujung. Namanya Sulastri, 32 tahun. Seorang janda muda yang kehilangan suaminya akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, ia menjadi tulang punggung bagi anak sematawayangnya, Rani, yang baru berusia 6 tahun. Makan yang banyak ya, nak. Biar sehat. Nanti ibu kerja keras supaya kamu bisa sekolah tinggi. Las, kamu pernah kepikiran kerja ke luar negeri nggak? Aku kenal agen. Katanya, kerja di sana gajinya bisa sampai 7 juta sebulan. 7 juta? Tapi aku takut, Bu. Nggak ada saudara di sana. Agen ini terpercaya. Banyak yang udah berangkat, aman kok. Nggak usah mikir biaya, nanti semua diurusin. Kamu tinggal siap berangkat aja. Asal aku bisa bahagiakan Rani, aku mau coba. Ibu Sulastri, di negara tujuan nanti kerjanya ringan kok. Jaga orang tua, bantu beres-beres. Kontrak 2 tahun, setelah itu pulang bawa tabungan besar. Apa saya boleh telepon anak saya setiap minggu? Pasti. Kami juga ada perwakilan di sana. Kalau ibu butuh bantuan, tinggal hubungi. Semua aman. Maafkan ibu, Rani. Ibu pergi supaya kamu bisa hidup lebih baik. Tanpa tahu bahwa keputusannya hari itu akan menjadi awal dari perjalanan tanpa kepulangan. Sulastri berangkat dengan harapan besar, tak tahu bahwa yang akan kembali nanti hanyalah sebuah peti. Dan bahkan, bukan dengan dirinya di dalamnya. Sulastri menginjakkan kaki di negeri orang dengan harapan besar. Tapi dari balik pagar rumah mewah, tersembunyi neraka yang tak pernah ia bayangkan. Sulastri tiba di Timur Tengah. Ia tak tahu bahasa, tak kenal siapa-siapa. Hanya berpegang pada harapan dan janji manis sang agen. Kamu kerja bersih rumah. Tidak boleh tidur sebelum semua selesai. Paham? Iya. Bu. Hari berganti. Sulastri membersihkan rumah, mengangkat ember, menyikat lantai. Tangan kirinya mulai lecet. Waktu menunjukkan jam 2 pagi, ia masih menyetrika. Tak seperti janji sang agen, Sulastri tak hanya menjaga orang tua. Ia mengurus seluruh rumah sendirian. Bangun sebelum subuh, tidur saat fajar menyingsing. Di dapur, Sulastri makan terburu-buru dari sisa roti di piring. Tiba-tiba majikan laki-laki datang dan membentaknya. Majikan pria, marah. Siapa suruh makan? Itu bukan untukmu. Majikan menampar Sulastri. Roti jatuh ke lantai. Sulastri memungut perlahan, menahan air mata. Waktu berlalu. Di kamar sempit seperti gudang, Sulastri membuka ponselnya. Tidak ada sinyal. Ia menatap foto anaknya. Sulastri, berbisik, menangis. Rani, ibu kangen sekali. Ia mencoba menghubungi pihak agensi, namun semua nomor tak bisa dihubungi. Sulastri terjebak. Tanpa pelindung, tanpa tempat mengadu. Suatu malam, terdengar suara teriakan dari kamar mandi. Sulastri dipukul dengan gagang pel. Ia jatuh tersungkur, darah mengalir dari keningnya. Majikan wanita berteriak. Kamu bodoh. Lantai masih kotor. Sulastri duduk di pojokan kamar sempitnya, tubuhnya gemetar. Tuhan, kalau memang aku harus mati di sini, tolong jangan biarkan anakku menunggu terlalu lama. Di tanah asing yang menjanjikan harapan, Sulastri justru merasakan penderitaan tanpa batas. Tapi jalan panjangnya belum selesai. Karena yang paling mengerikan, belum dimulai. Saat harapan semakin menipis, dan penderitaan tak kunjung berhenti, Sulastri berusaha mencari jalan keluar. Namun, tak ada yang peduli. Ia hanya seorang buruh yang hilang di negeri asing. Pagi yang kelam.
Sulastri yang sedang duduk di pojokan ruang kerja, tangan gemetar memegang telepon. Layar ponsel menampilkan angka agen penyalur. Ia menekan tombol panggilan dengan hati-hati. Selamat pagi. Saya Sulastri, saya ingin melapor. Saya butuh bantuan. Tunggu saya cek. Nanti saya hubungi lagi, ya. Telepon terputus. Sulastri menatap layar ponsel yang kosong. Wajahnya penuh keputusasaan. Di rumah majikan. Sulastri sedang menyapu lantai di ruang tamu. Tiba-tiba, majikan wanita datang dengan wajah marah. Kamu tidak bisa kerja dengan baik. Jangan salahkan saya kalau nanti kamu dipulangkan lebih awal. Tapi Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Majikan wanita langsung menarik tangan Sulastri dan memukul pipinya. Kerja. Jangan banyak bicara. Hari berikutnya. Sulastri mencoba untuk mencari tahu tentang agensi melalui internet di ponsel, tapi sinyal sering hilang. Ia menatap foto anaknya yang ada di layar, hati terasa hancur. Rani, maafkan Ibu. Ibu tak tahu harus bagaimana lagi. Malam hari. Sulastri dipaksa untuk tidur di lantai dapur yang dingin. Ia terbangun di tengah malam, tubuhnya sakit karena kelelahan. Perlahan, ia bangkit dan keluar dari dapur menuju halaman belakang. Ia melihat sekeliling, tak ada yang peduli. Sulastri, dalam hati, penuh rasa takut dan lelah. Jika aku kabur, apakah aku bisa selamat? Kalau aku mati di sini, siapa yang akan mencari? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Sulastri terkejut, ia segera masuk kembali ke dalam rumah dan berbaring. Suara langkah kaki itu datang dari kamar majikan. Majikan pria berteriak dari dalam kamar. Kamu tidak akan bisa kabur dari sini, perempuan bodoh. Pagi hari. Sulastri kembali bekerja tanpa ada waktu untuk istirahat. Di tengah rutinitas yang menjemukan, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sulastri tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia telah mencoba menghubungi agen, namun tak ada yang peduli. Bahkan, ia mulai meragukan apakah agen itu benar-benar ada untuk membantu, atau hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang seperti dirinya. Sulastri berjalan di lorong rumah, wajahnya lelah. Ia berhenti sejenak melihat foto anaknya yang terpasang di dinding, berharap dapat merasakan kedekatannya. Rani, Ibu tidak akan berhenti berjuang. Ibu akan kembali meskipun aku tidak tahu kapan. Kehilangan harapan adalah hal yang paling menakutkan, karena itu berarti tak ada lagi alasan untuk bertahan. Namun, meskipun terperangkap dalam kegelapan, Sulastri masih memegang satu harapan terakhir. Anaknya, yang ada di rumah, menunggu dengan setia. Ketika rasa sakit menjadi makanan sehari-hari, dan harapan tak lagi punya bentuk, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah lari. Tapi bagi Sulastri, jalan keluar justru membawa ke dalam jebakan yang lebih kelam. Suasana malam. Sulastri duduk di sudut kamar, napasnya pelan dan matanya menatap kosong. Perlahan ia membuka jendela kecil yang hanya cukup untuk satu orang dewasa merangkak keluar. Setelah berbulan-bulan disiksa, dikunci, dan tak diberi hak bicara, malam itu Sulastri akhirnya memutuskan satu hal, ia akan kabur. Sulastri menggenggam tas kecil berisi baju dan satu foto anaknya. Ia menuruni pagar belakang rumah, kakinya luka terkena kawat. Tapi ia terus berjalan, menyusuri jalanan gelap. Sulastri, dalam hati. Tolong, Tuhan tuntun aku keluar dari neraka ini. Beberapa menit berjalan kaki di jalanan sepi, ia bertemu sebuah toko kecil yang masih buka. Dengan bahasa tubuh, ia mencoba menjelaskan bahwa ia butuh bantuan. Pemilik toko, seorang pria parubaya, tampak bingung. Help me. Indonesia kerja kabur sakit. Pria itu mengangguk, lalu berpura-pura menelpon polisi. Sulastri tersenyum lega. Tapi senyumnya tak bertahan lama. Tak lama kemudian, dua pria berseragam datang dan langsung membentak Sulastri dalam bahasa yang tak dimengerti. Tidak, tolong, saya disiksa, saya tidak mau kembali ke sana. Tanpa jendela. Seorang wanita dari agensi lokal datang beberapa jam kemudian. Kamu bikin malu. Lari dari majikan itu pelanggaran kontrak. Kamu harus tetap kerja. Kalau tidak, siap tanggung risikonya. Tolong, saya disiksa, saya cuma mau pulang. Kami yang punya paspor kamu.
Kamu tak bisa pulang sebelum 2 tahun selesai. Hari berikutnya, Sulastri dikembalikan ke rumah majikan. Tapi kali ini lebih parah. Ia dikunci dalam kamar kecil, diberi makan hanya sekali sehari. Kamu pikir bisa kabur seenaknya? Sekarang, kamu kerja 2 kali lipat. Sulastri menangis diam-diam, pelipisnya luka, tubuhnya semakin kurus. Ia memeluk erat foto Rani di dadanya. Rani, kalau ibu tak bisa pulang, tolong jangan lupakan ibu. Ibu Sulastri duduk di serambi rumah sambil menatap langit sore. Di sampingnya, Rani menggambar sesuatu. Gambar seorang ibu dan anak kecil saling bergandengan tangan. Nek, ibu pulangnya kapan ya? Sebentar lagi, nak sebentar lagi. Sulastri mencoba lari dari neraka, tapi ia justru dilempar kembali ke dalamnya. Kini bukan hanya tubuhnya yang terpenjara, tapi jiwanya pun mulai mati perlahan. Ketika tak ada lagi tempat berlari, dan dunia terasa menutup diri, tubuh perlahan menyerah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat jiwa tak lagi punya alasan untuk bertahan. Suasana pagi yang muram. Sulastri tengah mengepel lantai dengan tangan gemetar. Napasnya terengah, matanya sayu, tubuhnya tampak sangat kurus. Hari demi hari berlalu. Sulastri tak lagi tahu tanggal, bahkan bulan. Tubuhnya melemah, tapi pekerjaan terus menumpuk. Tak ada jeda, tak ada obat, tak ada belas kasihan. Di dapur, Sulastri tersungkur karena pingsan. Tapi majikan hanya menatapnya dengan jijik. Badanmu lemah seperti itu karena kamu malas. Bangun. Kerja. Malam hari. Sulastri kembali ke kamar kecilnya. Ia batuk keras, darah sedikit keluar dari mulutnya. Ia panik, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dengan gemetar, ia menulis sesuatu di selembar kertas robek. Kalau aku mati di sini, tolong kirim surat ini ke anakku. Ia menyelipkan surat itu ke dalam lipatan foto Rani dan menyimpannya di dalam pakaian dalamnya. Di desa, sang ibu merasa gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor agensi, tapi tak pernah tersambung. Sulastri sudah lebih dari 8 bulan tak beri kabar. Biasanya dia sempat telepon meski sebentar. Kamu harus lapor ke dinas, Bu. Ini sudah nggak wajar. Di luar negeri, majikan kini makin brutal. Sulastri dipaksa bekerja sambil demam tinggi. Suatu hari, ia terjatuh saat sedang menjemur pakaian, pingsan dan tak sadarkan diri. Kalau dia mati, kita cari TKW baru saja. Sulastri dibawa ke klinik kecil tanpa identitas resmi. Dokter mencatat kondisinya, berat badan turun drastis, infeksi paru, anemia parah. Kalau dia tak dirawat benar, dia bisa meninggal dalam waktu dekat. Tapi malamnya, Sulastri sudah kembali ke rumah. Ia dibaringkan begitu saja di lantai. Tak diberi obat, tak diberi air. Sulastri, lemah, menatap langit-langit. Rani, ibu minta maaf kalau nanti ibu nggak bisa pulang. Tubuh Sulastri yang kian tak bergerak. Hanya suara jam berdetak pelan. Lalu gelap. Tubuhnya telah menyerah, tapi cinta seorang ibu tetap menggema sampai nafas terakhir. Dan di desa kecil, seorang anak masih menunggu, tak tahu bahwa pelukan ibunya mungkin takkan pernah ia rasakan lagi. Saat tubuh yang hilang akhirnya kembali ke tanah air, semua berharap kejelasan. Tapi apa yang datang bukan kepastian, melainkan teka-teki yang menyayat hati, peti jenazah tanpa jenazah di dalamnya. Setahun lebih sejak kepergian Sulastri, dan tak satupun kabar jelas yang diterima. Tiba-tiba, keluarga menerima pesan dari pihak agensi. Sulastri meninggal karena sakit dan jenazahnya dipulangkan. Ibu Sulastri terduduk lemas di tanah, menjerit pelan sambil memeluk foto putrinya. Lastri, kenapa kamu pulang begini, nak? Warga membantu membawa peti ke dalam rumah. Tapi saat dibuka untuk dimandikan, semua orang terkejut. Tetangga, kaget. Loh, ini kosong? Adegan tegang. Di dalam peti hanya ada beberapa kain, selembar kertas keterangan dari rumah sakit luar negeri dalam bahasa asing, dan tas kecil berisi pakaian kotor. Tak ada jenazah. Ketua RT, bingung. Ini bagaimana bisa? Mana jenazahnya? Ibu Sulastri gemetar, membuka tas kecil milik Sulastri. Di dalamnya ada foto Rani, dan selembar kertas lusuh yang bertuliskan tangan Sulastri.
Isi surat, kalau surat ini sampai ke tangan kalian, mungkin aku sudah tak ada. Maafkan aku. Aku lelah. Aku sudah mencoba bertahan. Tapi jika aku tak pulang utuh, tolong jangan lupakan aku. Di kantor desa. Ibu dan keluarga mencoba meminta penjelasan ke pihak agensi, tapi jawabannya kabur dan saling lempar tanggung jawab. Itu sudah urusan pemerintah sana, Bu. Kami hanya fasilitasi pengiriman sesuai dokumen. Kalian kirim peti kosong. Anak saya di mana? Di mana jasadnya? Suasana berganti ke malam. Di depan rumah, peti jenazah kosong kini dikelilingi lilin dan warga yang membaca doa. Tapi kesedihan terasa ganjil. Tak ada tubuh. Tak ada kepastian. Nenek. Ibu beneran sudah meninggal? Tapi kenapa nggak bisa aku peluk dulu? Ibu pulang tanpa pulang, Nak. Sulastri pergi demi cinta. Tapi yang kembali hanyalah bukti dari kelalaian sistem, kejamnya dunia kerja migran, dan luka abadi yang tak bisa dikuburkan karena tubuh pun tak ditemukan. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kematian itu sendiri, melainkan kehilangan tanpa kepastian. Ketika tubuh tak kembali, tapi duka sudah harus diterima, hanya doa yang bisa menyambungkan yang terputus. 40 hari setelah kedatangan peti kosong. Rumah Sulastri sepi, penuh bunga layu. Ibu Sulastri duduk sendiri di teras, menggenggam surat Sulastri yang sudah lusuh. Peti kosong telah dikuburkan. Tapi luka yang ditinggalkan masih terbuka. Ibu Sulastri tak bisa tidur. Dalam diam, ia menunggu kabar yang tak akan pernah datang. Nisan bertuliskan, Sulastri, 1987 hingga 2024. Rani kecil duduk di tanah, meletakkan gambar yang ia lukis, seorang ibu memeluk anak. Ibu. Rani udah gambar kita. Tapi ibu nggak ada buat lihat. Ibu Sulastri berdiri di hadapan kepala desa dan perwakilan dinas tenaga kerja. Ia memohon agar kasus Sulastri dibuka ulang. Tapi semua seperti tembok bisu. Kami akan menindaklanjuti, Bu. Tapi proses ini tidak mudah. Banyak batas hukum internasional. Anak saya manusia, Pak. Bukan barang. Kalau dia mati, saya berhak tahu di mana jasadnya. Kalau dia dibunuh, saya mau pelakunya dihukum. Beberapa aktivis buruh migran akhirnya datang ke rumah. Mereka memotret dokumen, mewawancarai Ibu Sulastri, dan berjanji akan bantu menyuarakan keadilan. Kisah ibu harus didengar. Banyak TKW yang bernasib seperti Sulastri. Ini harus dihentikan. Ibu Sulastri duduk bersama Rani di kamar, membacakan ulang surat Sulastri. Rani, kalau kamu baca ini, berarti ibu sudah nggak bisa peluk kamu lagi. Tapi jangan takut ya. Ibu tetap di hatimu. Belajarlah yang rajin. Jangan anggap ibu pergi sia-sia. Ibu sayang kamu dari jauh. Rani menatap langit malam, memegang foto ibunya sambil berdoa. Ya Allah, kalau ibu belum tenang, tolong peluk dia ya. Biar ibu nggak dingin sendirian. Sulastri tak pernah benar-benar pulang. Tapi kisahnya akan terus hidup, dalam ingatan anaknya, air mata ibunya, dan perjuangan mereka yang tak mau diam terhadap ketidakadilan. Karena seorang ibu yang berjuang demi anaknya, tidak pernah benar-benar pergi.